Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adzani Allah wa iyyakum minan nar. Ikhwah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu kebaikan yang luar biasa tatkala kita mengawali sesuatu yang baru itu dengan sesuatu yang sangat bernilai. Pada awal tahun ini, yaitu tahun 1445 Hijriyah, di bulan pertama dari perhitungan penanggalan Hijriyah, kita memulai tahun ini dengan pelajaran yang sangat penting sekali. Kenapa dikatakan sangat penting? Karena dia merupakan asasuddin, fondasi agama. Ibadah seluruhnya ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Jika seorang dia salah sangka terhadap Islam yang dia peluk, salah sangka terhadap agama Muhammad, dan alangkah banyaknya mereka. Kalau orang-orang Yahudi Kristen, mereka salah sangka terhadap agama yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla, salah sangka terhadap agama nabinya. Apakah orang Islam yang mengaku sebagai pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat dipastikan bahwa seluruh mereka itu tepat dugaan dan keyakinannya? Ada saudaraku sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, di pagi yang cerah ini, di tempat yang berkah ini, insyaallah kita akan membahas sebuah risalah. Itu sebuah karya tulis yang singkat dan tidak panjang, namun sangat padat. Dan karya tulis ini kita pilih karena dia menghimpun, atau bisa dikatakan menghimpun serta mewakili dari dua tulisan penulis yang sama yang lain. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, yaitu penulis kitab ini, dia adalah seorang mujaddid dakwah salafiyah, yaitu seorang pembaharu dari agama al-Islam, sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW akan kemunculan di setiap awal 100 tahun seorang mujaddid, yaitu seorang pembaharu agama. Beliau memiliki sebuah risalah, yang satu namanya Al-Qawaidul Arba', 4 kaidah dalam memahami agama. Beliau juga punya risalah seperti misalnya Kasyfus Syubuhat, yaitu penyingkap terhadap banyak dari syubhat-syubhat, yaitu kerancuan-kerancuan. Nah, ini dihimpun dua risalah ini dalam satu risalah yang kita pegang saat ini, yaitu risalah yang berjudul Tafsir Kalimatut Tauhid. Ya, tafsir tentang kalimat la ilaha illallah. Nah, ini keistimewaan risalah ini. Jadi dalam risalah ini itu akan terhimpun di dalamnya dua risalah yang lain yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Itu yang pertama adalah kitab Qawaidul Arba', 4 kaidah dalam memahami Islam. Nanti kita akan lihat. Kemudian yang kedua, dia juga membantah sebagian dari syubhat-syubhat, yaitu kerancuan-kerancuan pemahaman yang diantaranya sangat populer, yang dianut oleh orang-orang yang mengaku sebagai muslim namun melakukan syirik akbar.
Nah, kitab ini juga membantah kerancuan pemahaman tersebut. Jadi saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekalipun risalah ini merupakan risalah yang bisa dikatakan singkat, namun ya kita butuh waktu untuk bisa menamatkannya. Dan saya berharap pada pertemuan kita di pagi hari ini, kita akan ketemu sampai jam 12, di mana kita bisa menamatkan risalah ini, ya, dan menamatkan pembacaan dari risalah ini dengan pemahaman yang utuh, ya, dengan pemahaman yang utuh dan tidak tergesa-gesa. Oleh karena itu kita butuh di sini untuk sama-sama memusatkan konsentrasi kita, ya, agar kita dapat mengambil pelajaran yang berharga dan memanfaatkan waktu yang ada hingga kita sampai sebagaimana yang kita inginkan. Baiklah, hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini di hadapan antum sekalian sudah disediakan terjemahan dari kitab ini. Dan terjemahan dari kitab ini, awal risalah itu dimulai dari halaman yang keempat. Ya, dan saya tidak akan membaca dari terjemahan, saya akan baca dari kitab asli. Walaupun nanti akan ada sedikit banyak perbedaan dalam penerjemahan, namun tidak akan ya keluar dari makna yang dimaksud. Ya, karena terjemahan langsung beda dengan terjemahan buku yang memang sudah dipilih sendiri kata-katanya. Ya, jadi antum pegang buku terjemahan buku, ya, dan saya akan menerjemahkan langsung dari kitab aslinya, dan tentunya nanti akan ada tambahan-tambahan keterangan, ya. Nah, di situ antum ikat ya pelajaran tersebut ya dengan catatan. Baiklah, ikhwas sekalian bukan Allah Subhanahu wa taala, ini pendahuluan. Adapun penulis kitab kita semua sudah tahu. Ya, kita tidak akan mengulanginya lagi. Beliau adalah seorang al-imam al-mujaddid dakwah as-salafiyah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, pembaharu dari abad ke-12 Hijriah. Ya, beliau berasal dari Najd, ya, sekarang masuk ke dalam wilayah kekuasaan Saudi Al-Arabiyah. Memiliki banyak sekali risalah-risalah yang berbicara tentang seputar tauhid uluhiyah. Hal ini disebabkan karena di zamannya, ya, bukan hanya di tanah Arab, bukan hanya di Jazirah Arab, bahkan di hampir seluruh negeri kaum muslimin merebak di sana kesyirikan berupa peribadatan kepada selain Allah dari malaikat, wali, orang-orang saleh, begitu juga sampai kepada peribadatan kepada benda-benda mati. Dan sayangnya itu dilakukan oleh orang-orang yang mereka mengaku sebagai muslim. Lalu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala ya menjelaskan ini kepada manusia hingga terjadilah ya ada orang-orang yang menerima dan banyak yang menentang. Dan di sini kita akan membaca risalah beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Su'ila Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala an ma'na la ilaha illallah. Jadi asal usul dari penulisan kitab ini adanya pertanyaan yang diajukan kepada Syekh tentang apa makna dari kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Fajaba biqaulih, lalu beliau menjawab, "I'lam rahimakallah anna hadhil kalimata hiya al-fariqatu bainal kufri wal Islam." Di sini sebelum beliau menjawab, beliau akan menyebutkan dulu beberapa keistimewaan dari kalimat ini. Ya, jadi poin kita atau sasaran kita adalah makna dari kalimat ini. Ya, dan beliau tidak langsung menjawab kepada maknanya. Apa sih makna la ilaha illallah? Sebelum itu, beliau akan berbicara dulu tentang keutamaannya. Kata beliau, "Ketahuilah semoga Allah merahmatimu bahwa kalimat ini, itu kalimat la ilaha illallah ini, dia merupakan kalimat pemisah. Kalimat pemisah bainal kufri wal Islam, antara kekufuran dengan al-Islam. Ya, maksudnya siapa sih yang mengucapkannya, ya, maka dia muslim. Dan siapa yang tidak mau mengucapkannya, maka dia di atas kekufuran. Kemudian selanjutnya kata beliau,
rahimahullahu taala, wa hiya kalimatut taqwa. Jadi kita baca dulu matanya. Dan kalimat ini merupakan kalimat takwa. Ya, jadi udah berapa? 2 penyebutannya. Nanti kita sebutin dalilnya. Yang ketiga, wahiyal urwatul wuthqa. Dan dia juga merupakan buhul tali yang paling kuat. Ya, penghubung antara hamba dengan Rabbnya Jalla wa Ala. Ya, disebut dengan urwah, yaitu tali al-wuthqa, yaitu yang kuat. Ya, yang menghubungkan antara hamba dengan Rabbnya Jalla wa Ala. Kemudian yang keempat, wahiyal lati ja'alaha Ibrahim alaihi salam baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Dan dia juga merupakan kalimat yang dijadikan oleh Ibrahim untuk tetap tinggal pada anak keturunannya agar mereka kembali. Nanti kita akan jelaskan ya, bahwa setelah diutusnya Ibrahim, kalimat ini tidak pernah hilang dari muka bumi. Walaupun mereka mayoritasnya menyekutukan Allah Azza wa Jalla, namun tetap ada dari mereka yang masih menauhidkan Allah Azza wa Jalla, agar yang meninggalkannya bisa kembali kepada kalimat tersebut. Nanti kita jelaskan. Nah, jadi di sini ada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sedikit banyaknya beliau menyebutkan ada 4 ya keutamaan dari kalimat at-tauhid ini. Ya, ada 4 keutamaan dari kalimat tauhid. Nanti kita akan tambahkan juga sebagian darinya dari kalamnya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Yang pertama yang disebut oleh penulis bahwa dia merupakan fariqah. Ya, pembeda. Pembeda antara apa? Pembeda antara kekufuran dengan al-Islam. Ya, saya akan bacakan kalam dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Bentar. Dia mengatakan, wa idhan hiya kama qala Syekh al-fariqatu bainal kufri wal Islam. Dan kalimat ini, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, sebagaimana yang dikatakan penulis, adalah pembeda antara kekufuran dan keislaman. Faman qalaha, orang siapa yang dia mengucapkannya, aliman bima'naha, dan dia tahu akan maknanya yang benar, amilan bimuqtadaha, mengamalkan kandungannya, shara musliman, maka dia muslim. Maka kapan seorang itu menjadi muslim? Ya, tentunya yang kita cari ini keislaman bukan hanya di dunia, hadirin dimuliakan Allah. Ya, tapi Islam yang sah di sisi Allah Jalla wa Ala. Ya, kita nggak mau barang dagangan kita bawa kemudian ya dipulangin. Ya, antum order satu barang, ya kemudian dianterin, ternyata nggak sesuai pesanan, maka antum bilang bawa pulang sama pemiliknya, saya nggak mau terima. Gimana jadinya jika kita kelak menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala membawa Islam, kemudian Allah Azza wa Jalla menolak Islam kita? Mungkin itu terjadi? Mungkin. Ya. Adapun sekedar Islam di dunia sahal. Malah gampang. Antum cukup mengucapkan la ilaha illallah, maka orang akan menganggap antum sebagai muslim. Tapi Islam di sisi Allah ini sasaran terbesar kita. Bahwa Allah Azza wa Jalla terima Islam kita. Nah, apa kriterianya? Kriterianya kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, yang pertama dia mengucapkannya. Ya, maksudnya lisannya tunduk ya untuk mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, amilan bima'naha. Yang kedua, dia faham akan maknanya. Apa sih makna la ilaha illallah yang dimaukan? Ya. Dan sekarang kalau kita tanya kepada sekumpulan manusia yang mereka mengaku muslim, ya kita bikin kuesioner, ya suruh tulis apa makna Islam dalam syariat kertas, maka kita akan dapati jawaban yang berbeda-beda. Ya, apakah mungkin jawaban yang berbeda-beda semuanya benar? Lah, nggak mungkin. Pasti hanya satu yang benar. Jadi dia harus tahu dan paham apa makna la ilaha illallah yang sesungguhnya. Kemudian yang ketiga, amilan bimuqtadaha. Dia mengamalkan kandungan dari kalimat la ilaha illallah yang
dia sudah pahami dengan pemahaman yang benar tadi. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, maka barang siapa yang memenuhi kriteria ini seorang musliman, dialah muslim. Ya, musliman hakikian, muslim yang hakiki. Wa man aba an yaqulaha, barang siapa yang menolak mengucapkannya, berarti yang pertama enggak terpenuhi. Dia mau mengucapkan la ilaha illallah. Au qalaha walakin lam ma'naha, atau mengucapkan, lisannya tunduk mengucapkan, namun dia enggak faham akan maknanya. Ya. Yang pertama tadi luput kriteria yang pertama. Dia enggak mau mengucapkannya. Yang kedua, luput darinya kriteria yang kedua. Ya, lisannya mengucapkannya, namun maknanya dia enggak paham. Ya. Kemudian kata beliau, qalaha wa lam ya'mal bi muqtadaha, atau dia mengucapkannya namun enggak mengamalkan kandungannya. Ya. Jadi kalau kita lihat tadi ada berapa kriteria yang harus terpenuhi? Ada 3. Nah, di antara manusia ada yang luput darinya ketiga-tiganya. Ada yang terpenuhi 1, 2 enggak dapat. Ya, terpenuhi 2, 3 enggak dapat. Dia mengucapkan, paham, walam ya'mal. Ya. Yang seperti ini yang paling bahaya sebenarnya. Yaitu siapa? Mereka yang udah ngucapin, paham, kemudian dia enggak mau beramal. Kenapa kita bilang yang paling bahaya? Karena ini yang paling tipis, Pak. Ya. Karena kalau dia enggak ngucapin ya selesai, kelar. Gampang, semua orang tahu dia bukan orang muslim. Tapi biasanya itu yang orang udah ngaji, yang udah mulai kenal sama tauhid, ya. Kemudian dia ngerasa paham, ya. Namun dia nggak mau mengamalkannya. Ya, ini tipis, Pak. Ya, ini yang paling bahaya sebenarnya. Apa kata Syekhal? Kata beliau, wa man aban yaqulaha, barang siapa yang menolak untuk mengucapkannya, au qalaha, atau dia mengucapkannya, walakin lam ya'lam ma'naha, tapi tidak faham maknanya, au qalaha wa lam ya'mal bi muqtadaha, atau mengucapkannya namun tidak mengamalkan kandungannya, lam yakun muslima, maka dia belum berislam. Ini serem, Pak. Saya tanya, nih antum benar-benar siap belajar tauhid? Ya. Ini enggak mudah, ya. Tapi memang seperti buah si malakama, kita bilang. Anda enggak belajar, ya, Anda kena kufuran dari jenis lalai. Walladzina kafaru amma unziru mu'ridun. Dan orang-orang kafir dari peringatan yang diberikan kepada mereka, mereka berpaling. Enggak usah tahu aja mendingan daripada tahu ntar repot katanya. Gitu kan kata argumen kebanyakan orang. Dia enggak tahu, ya. Justru ya dia tidak mau tahu, dia kena dari sisi kekufuran disebabkan keberpalingan. Ya. Ini bukan berarti nggak tahu malah aman lah. Ya. Begitu juga kalaupun dia tahu, ya, kemudian dia nggak mengamalkan, dia juga bahaya. Ya, maka hidup ini ujian, Pak. Ya. Dia bala, ya, imtihan, cobaan, ya, sampai kita ya mati berjumpa dengan Rabb kita Jalla wa Ala dan kita dalam keadaan Islam. Makanya Allah Azza wa Jalla bilang dalam Al-Quran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Apa maknanya? Apa maknanya? Memang ada yang tahu bahwa kapan dia mati, sehingga ketika mau datang padanya kematian dia setel, kamu mati nih, setelah muslim. Ya, nggak ada yang tahu. Itu maksudnya apa? Istiqomah sepanjang hayat. Itu maksudnya itu. Maksudnya harus istiqomah sepanjang hayat. Jika ketika datang kepadanya kematian, dia mati dalam keadaan sedang mengamalkan Islam. Ya. Nah, itulah kemenangan yang sesungguhnya. Ya, itulah kemenangan yang sesungguhnya. Oke, jadi kembali kepada pembahasan. Ini yang pertama. Ya, bahwa la ilaha illallah merupakan fariqah, pembeda antara ya Islam dengan kekufuran.
Kemudian disebutkan oleh Syekh dia merupakan kalimat taqwa. Ya. Ini senada dengan ya yang terdapat dalam Al-Qur'an di mana Allah Jalla wa Ala berfirman wa alzamahum kalimatat taqwa. Dan Allah lekatkan kepada mereka kalimat taqwa. Ya. Wa alzamahum kalimatat taqwa. Ya. Dan Allah Azza wa Jalla lekatkan kepada mereka kalimat taqwa. Wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha, dan mereka adalah yang paling berhak terhadapnya. Wa kana Allahu bikulli syai'in alima, dan Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui atas segala sesuatu. Kata Syekh, yakni Syekh Shalih Fauzan, wa kalimat at-taqwa hiya la ilaha illallah. Kalimat taqwa itu adalah ucapan la ilaha illallah. Kenapa disebut dengan kalimat taqwa? Li'annaha taqi, karena dia itu taqi. Taqwa itu kan berlindung. Taqi itu melindungi. Ya, karena kalimat ini taqi, melindungi, man qalaha, orang yang mengucapkannya mukhlishan lillahi azza wa jal, dengan ikhlas karena Allah azza wa jal, taqihi minan nar, melindunginya dari api neraka. Ya. Kemudian yang ketiga, wahyal urwatul wuthqa, dan dia merupakan buhul tali yang amat kuat. Ya, ini kita dapat di dalam ayat 256 dari surat Al-Baqarah. Allah berfirman, "Wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha." Barang siapa yang kufur kepada taghut dan dia beriman kepada Allah. Nah, para ulama itu ketika menerangkan makna la ilaha illallah menyebut ayat ini. Ya, karena la ilaha illallah itu terbagi menjadi dua part. Yang pertama, ya, kufur bit taghut, yang kedua adalah iman billah. Yang dimaksud dengan taghut adalah semua yang diibadahi selain Allah dan dia ridha. Ya. Dan wujud kufur kepadanya adalah mengingkari peribadatannya. Ya. Mengingkari peribadatannya. Berlepas diri darinya dan juga mengkafirkan pelakunya. Ya. Wujud dari kufur kepada taghut adalah mengingkari peribadatannya. Ya. Mengkafirkan pelakunya dan berlepas diri darinya. Ya. Ini wujud dari kufur kepada at-taghut. Ya. Jadi orang yang kufur kepada taghut, nggak mungkin dia membenarkan peribadatan kepada selain Allah. Seperti apa membenarkan peribadatan kepada selain Allah? Mengatakan semua agama benar. Orang ini belum kufur kepada taghut. Ya. Orang yang belum kufur juga kepada taghut masih menjadikan peribadatan kepada selain Allah sebagai destinasi wisata. Ya. Sebagai sumber devisa. Ya. Orang ini belum kufur pada taghut. Ya. Mengambil darinya retribusi untuk pendapatan daerah. Padahal itu apa? Peribadatan kepada selain Allah. Dia belum kufur pada taghut. Ya, dia belum mengingkari peribadatan kepada selain Allah. Belum membencinya, belum pula mengkafirkan pelakunya. Termasuk orang yang belum kufur pada taghut, orang yang masih menganggap orang yang beribadah kepada selain Allah yang mengaku muslim itu tidak kafir. Belum kufur pada taghut. Nah, ini ada pembahasan tersendiri tentang ya makna at-taghut. Arti dari at-taghut itu. Nah, al-kufur bit-taghut ini senada dan searah dengan bagian pertama dari kalimat syahadat, yaitu la ilaha, tidak ada ilah. Ya, ada yang berhak diibadahi. Ya. Kemudian part yang keduanya, ya, wa yu'min billah, dan dia beriman kepada Allah. Nah, ini senada dengan ya bagian kedua dari la ilaha illallah, yaitu ucapan seorang illallah. Ya, jadi la ilaha illallah itu adalah al-kufru bit-taghut wal iman billah. Ya, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan al-kufru bit-taghut muqaddam, lebih didahulukan dari al-iman billah. Seperti dikatakan oleh para
Al-ulama bahwa yang pertama adalah takhliyah, pengosongan. Kemudian baru apa? Tahliyah, baru pengisian. Ya. Yang pertama adalah bara'ah minasyirik, berlepas dari kesyirikan. Ya, kemudian yang kedua adalah pengakuan bahwa ibadah itu hanya milik Allah Azza wa Jalla. Nah, kata Allah Azza wa Jalla, "Wa man yakfur bit-taghut wa yu'min billah." Ini la ilaha illallah. Barang siapa yang dia kufur kepada taghut dan dia beriman kepada Allah, faqad istamsaka, berarti dia telah berpegang dengan urwatul wuthqa. Jadi kalimat la ilaha illallah itu adalah urwatul wuthqa. Ya. Al-urwah artinya ya al-habl, ya, yaitu tali. Al-wuthqa ay wathiqah, yang sangat kuat sebagai penghubung antara ya hamba dengan Rabbnya Jalla wa Ala. Berkata Syekh Shalih Fauzan, yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Hadza huwa ma'na la ilaha illallah. Inilah makna la ilaha illallah. Annahu yakfur bit-taghut. Bahwa dia kufur dulu kepada taghut. Hadza huwa ma'na la ilaha. Inilah makna dari kalimat anda la ilaha. Wa yu'min billah, hadza huwa ma'na illallah. Sedangkan part yang kedua, dan beriman kepada Allah, inilah makna dari illallah. Ya, ini bisa dibilang udah ada bocoran tentang makna la ilaha illallah ya. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah huwa muqtada la ilaha illallah. Maka makna dari kufur kepada taghut dan beriman kepada Allah, itulah kandungan dari la ilaha illallah, walidzalika summiyatil urwatul wuthqa. Dari situlah dia disebut sebagai buhul tali yang paling kuat. Kemudian yang keempat, wa hiya allati ja'ala Ibrahim alaihissalam baqiyatan fi aqibi la'allahum yarji'un. Dan itulah kalimat yang Ibrahim jadikan tetap tinggal pada anak keturunannya, ya, agar mereka kembali. Ya, sebagaimana yang disebut dalam Al-Qur'an, ya, di mana Allah Jalla wa Ala berfirman, ya, wa ja'alaha baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Dan Ibrahim pun menjadikan kalimat ini sebagai kalimat yang tinggal pada anak keturunannya agar kelak mereka kembali. Ya, maksudnya kalimat ini akan tetap ada pada anak keturunan Ibrahim. Ya, sekalipun banyak dari mereka yang mungkin kufur kepada Allah, namun ya karena masih ada yang beriman kepada Allah, ya itulah yang menjadi rujukan agar yang kufur kepada Allah itu kelak kembali kepada al-Islam dan kembali kepada at-tauhid. Ya. Berkata Syekh Shalih Fauzan menerangkan, "Fala yazalu fihi man yaqulu la ilaha illallah." Maka masih tetap ada di tengah mereka, di tengah keturunannya Ibrahim, orang yang mengucapkan la ilaha illallah, lam yatrukuha kulluhum. Kalimat tauhid ini enggak sampai ditinggalkan oleh semua mereka. Ya, enggak sampai ditinggalkan oleh seluruh mereka. Walam yusyriku kulluhum. Enggak semua mereka menyekutukan Allah. Bal fihim man qalaha wastaqama 'alaiha. Bahkan ada di tengah mereka orang yang masih mengucapkannya dan istiqamah di atasnya. Walau kana adadan qalilan aw afrada. Walaupun jumlahnya sedikit atau pada persen-persen tertentu, ya. Sebagaimana kita kenal sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang-orang yang dikenal dengan sebutan siapa? Kaum Hunafa. Ya. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beribadah kepada Allah di atas agama Ibrahim. Ya, begitu juga seperti misalnya Zaid bin Nufail. Ya, seperti juga ya Waraqah bin Naufal. Ya, yang tetap ada di atas agamanya Ibrahim, ya, yang menolak peribadatan kepada berhala. Ya. Di antaranya juga Amr bin Abasah. Ya, ridwanullahi alaihim ajma'in. Naam. Alhamdulillah, ya, kita telah menamatkan ya bagian yang pertama. Mungkin ada teman-teman yang mau tanya dulu sampai di sini. Ya, biar kita bisa istiab, ya, bisa meliput. Ini kita bagi menjadi
beberapa bagian aja gitu ya. Kita nggak langsung ya terabas terus gitu. Jadi kita udah bahas tentang apa? Keutamaan la ilaha illallah atau nama-nama lain bagi kalimat tauhid. Disebut juga dengan kalimat yang belum disebut, kalimat apa misalnya? Kalimat tauhid disebut juga kalimat ikhlas. Ya betul, karena dia ya mengikhlaskan, yaitu mensucikan dari orang yang mengucapkannya dari kesyirikan. Itu kalimat ikhlas. Membersihkan orang yang mengucapkannya dari kesyirikan. Baik. Ya, disebut dengan kalimat al-ikhlas. Baik, ada pertanyaan barangkali teman-teman? Kalau nggak ada, kita masuk kepada pembahasan yang berikutnya. Nah, silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberkati kita semua pada hari ini. Allahumma amin. Pertama Ustaz mau saya tanyakan, kenapa kalimat la ilaha illallah ini Allah turunkan pada saat Nabi Ibrahim itu, bukan sebelumnya. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin saat ini kita, apakah pemerintah saat ini yang sedang berjalan gitu ya, apakah itu termasuk togut? Nah, bagaimana kita menyikapinya, Ustaz, dengan ketentuan yang pemerintah jalankan gitu terhadap aktivitas kita, misalnya katakanlah pajak gitu kan, restitusi dan lain sebagainya. Ya, kita sebenarnya tidak percaya, tapi dampak terhadap kitanya mungkin lebih besar lagi atau jadi semacam ancaman bagi kita. Nah, kita bagaimana menyikapinya? Ya, kita tahu sendiri bahwa itu akan seperti kita beriman kepada togut gitu. Itu aja mungkin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kenapa kalimat la ilaha illallah ini dijadikan pada Ibrahim, ya bukan pada nabi-nabi sebelumnya? Maksud dari ya bahwa Ibrahim alaihissalam sebagai pelopor dalam dakwah tauhid, ya itu bukan berarti para nabi dan para rasul sebelum Ibrahim tidak berdakwah kepada tauhid. Ya, bahkan semua nabi ya yang Allah azza wa jalla utus dan rasul yang Allah azza wa jalla utus, ya semuanya mereka seluruhnya mengajak kepada kalimat ini, pada kalimat tauhid. Ini sebagaimana yang Allah azza wa jalla firmankan dalam Al-Qur'an, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul yang semuanya menyeru kepada kalimat tauhid, beribadahlah kalian kepada Allah dan tinggalkanlah peribadatan kepada taghut. Dalam ayat yang lain kata Allah Jalla wa Ala, was'al man arsalna min qablika min rusulina aj'alna min dunir rahmani alihatan yubadun. Silakan kalian tanya kepada rasul-rasul yang pernah kami utus sebelum engkau wahai Muhammad. Pernahkah kami jadikan selain Ar-Rahman sebagai sesembahan yang diibadahi? Ya, jadi bahkan ya diutusnya nabi dan rasul ya ke tengah manusia adalah disebabkan karena terjadinya kesyirikan, ya pelanggaran terhadap tauhid, dan itu terjadi awal kali terjadinya adalah pada kaum Nuh alaihissalam, ya ketika mereka beribadah kepada orang-orang saleh, ya meninggalkan tauhidullah, maka Allah azza wa jalla mengutus utusan Allah yang pertama yaitu Nuh alaihissalam untuk mengajak mereka kepada tauhid, kepada la ilaha illallah. Adapun penyebutan Allah azza wa jalla ya bahwa Ibrahim ini ya adalah sebagai pelopor terhadap at-tauhid, ya bagaimana Allah firmankan dalam Al-Qur'an, inna Ibrahim kana ummah qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Sungguhnya Ibrahim itu adalah teladan, ya ummah itu maksudnya teladan, qanitan lillah, sangat taat kepada Allah azza wa jal, ya wa lam yakun minal musyrikin, dan dia bukan termasuk orang musyrik, syakiran li an'umih, sangat bersyukur kepada nikmat Rabbnya, dan seterusnya. Ya, adalah karena Ibrahim itu adalah ya salah satu dari ulul azmi, ya minar rusul, ya kemudian juga dari keturunannya Ibrahim itu para nabi semuanya,
Ya, kebanyakan para nabi itu dari keturunan Ibrahim alaihissalam. Ya. Kemudian juga ya karena pengorbanannya yang luar biasa dan dakwahnya yang dahsyat ya di jalan Allah dalam mendakwakan tauhid dan pengorbanannya yang besar, maka dialah menjadi contoh yang paling tinggi dalam keteladanan pada persoalan at-tauhid. Ya, ini bukan berarti bahwa sebelum Ibrahim itu tidak ya di atas at-tauhid. Dari para nabi, semua nabi semenjak Nuh ya sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam seluruhnya mendakwahkan kepada at-tauhid. Baik, adapun pertanyaan yang kedua, Pak, saya mungkin skip dulu ya. Karena itu kita jadikan di akhir ya. Di akhir pembahasan ya. Nanti kita bahas di sana ya biar kita nggak terpecah perhatiannya ya dari apa yang lagi dibahas sekarang ya. Jadi saya izin Bapak, insyaallah kita tunda jawabannya ya di akhir pembahasan biar nggak terpecah perhatiannya. Nah, saya rasa cukup ya. Kita lanjut. Kemudian berkata penulis, qala wa laysal muradu qauluha bil lisan ma'al jahli bi ma'naha. Bukan yang dimaukan dari kalimat la ilaha illallah ini ya hanya pada pengucapan lisan saja. Ya, sedangkan orang itu nggak tahu maknanya. Jadi yang dituntut dari seorang itu ya di samping dia mengucapkan secara lisan, dia juga paham maknanya dan dia juga mengamalkan kandungannya. Ya. Jadi ada 4 nih yang harus diperhatikan ya agar Islam seorang itu sah di sisi Allah Azza wa Jalla. Yang pertama qauluha bil lisan, ucapan dengan lisan, mengucapkan la ilaha dengan lisan. Ya, kemudian yang kedua ya wa fahima ma'naha, dia paham akan maknanya. Ya. Kemudian yang ketiga ya wa amila bi muqtadaha, dia mengamalkan kandungannya. Dan yang keempat walam ya'ti binaqidin min nawaqidha, dia enggak melakukan satu pun dari pembatalnya. Ya, saya ulangi apa? Ya, yang pertama mengucapkan ya mengucapkannya, yang kedua memahami maknanya, yang ketiga mengamalkan kandungannya, dan yang keempat tidak ya melakukan satu pun dari pembatal-pembatalnya. Walam ya'ti binaqidin min nawaqidha. Ya. Kenapa begitu? Selanjutnya lihat di buku, ini poin penting sekali. Fa innal munafiqina yaqulunaha wa hum tahtal kuffar fid darkil asfali minan nar ma kaunihim yusalluna wa yatasaddaqun. Karena orang munafik mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Tapi enggak berguna la ilaha illallah bagi dia. Ini menunjukkan bahwa yang dituntut dari la ilaha illallah bukan sekedar pengucapan. Ya. Karena orang munafik udah ngucapin namun nasibnya justru lebih buruk daripada orang kafir. Ya, Allah sebut bahwa tempatnya di mana? Fid darkil asfali minan nar. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang munafik tempatnya adalah di lembah terdalam dari neraka jahanam, dan kamu wahai Muhammad enggak mendapati ya bagi mereka seorang pun penolong. Maka kaunihim yusalluna wa yatasaddaqun, padahal orang munafik itu salat dan sedekah. Di sini ya, di sini saya ingin tekankan pada 2 hal. Yang pertama yang dikatakan oleh penulis bahwa nggak cukup dengan hanya ucapan. Dalilnya kita sudah tahu. Ya, karena yang hanya mendatangkan ucapan aja, ya seperti halnya orang munafik, ya nggak berguna baginya la ilaha illallah. Ya, nggak berguna baginya la ilaha illallah. Ya, bahkan nasibnya lebih buruk daripada orang kafir di lembah terdalam dari neraka jahanam. Berarti ya ada hal lain yang harus didatangkan di samping ucapan. Ya, ada hal lain yang harus didatangkan di samping ucapan. Ya. Kemudian yang kedua, ya, yaitu pengertian nifak. Ini harus kita pahami betul-betul. Bahwa nifak itu artinya adalah izharul Islam wa ibtanul kufur. Menampakkan keislaman,
dan menyembunyikan kekufuran. Jadi orang itu pura-pura lah katakan. Dia pura-pura berislam. Ya. Padahal dalam dadanya ada apa? Dapat kekufuran. Nah, kondisi yang seperti ini ya nggak mungkin terjadi ya kecuali dalam iklim di situ Islam kuat, Pak. Sebagaimana orang-orang munafik munculnya di mana? Di Madinah, di masa fase Mekah belum ada orang munafik. Nggak ada kepentingan bagi orang yang kufur untuk pura-pura berislam. Nggak ada kepentingan di fase Mekah. Ya, nggak ada kepentingan. Kenapa? Lawang kufur juga nggak kenapa-napa. Ya kan? Tapi ketika Islam itu berkuasa di Madinah dan orang kafir itu mutadayakin, ya, kondisinya terjepit, kurang menguntungkan lah jadi orang kafir itu. Ya, akhirnya ya biar mendapatkan fasilitas sebagai orang muslim, yang mendapat fasilitas yang baik, di situ orang-orang kafir menganggap perlunya pura-pura menjadi muslim. Ya. Nah, berarti kalau dia pura-pura menjadi muslim, ya, ketika ada perintah sholat nggak? Sholat. Cuma sholatnya pura-pura gitu. Ketika ada perintah puasa Ramadan, puasa nggak? Puasa. Tapi puasanya pura-pura. Ketika ada perintah jihad, berangkat nggak? Berangkat. Ya, karena dia perlu untuk menyembunyikan kekufurannya. Ya. Kalau kondisi ini kita sudah pahami, maka kita pun paham dalam kondisi yang kita alami saat ini. Di mana kondisi keadaan kita saat ini, Islam itu kuat atau lemah? Lemah. Maka ada nggak kepentingan orang untuk pura-pura berislam? Nggak ada kepentingan orang untuk pura-pura berislam. Ya, nggak ada orang kepentingannya untuk pura-pura berislam. Ya, lawang terang-terangan kufur aja, ya aman-aman aja, ya kan? Ya, seorang aman, kufur juga nggak akan diganggu, nggak akan ada yang colek. Ya, nah itu perbedaannya. Ya, maka di sini penting bagi kita untuk hati-hati. Ya, ya bahwa ya orang-orang munafik kalau kita lihat seperti ini kenyataannya, itu bukan mereka yang menjauh dari masjid. Ya, bukan menjauh dari saf-saf orang yang sholat. Ya, orang-orang munafik itu justru ada di barisan orang-orang yang sholat. Tapi itu dalam kondisi Islam itu kuat, atau dalam satu komunitas Islam itu kuat. Ya, adapun secara umum, ya Islam itu lemah. Ya, maka seorang itu nggak butuh untuk berpura-pura berislam. Ya, jadi orang-orang munafik itu bukan berada di barisan orang-orang yang jauh dari masjid. Ya, tapi orang-orang munafikun itu justru ada di barisan orang-orang yang mereka istiqomah, kelihatannya rajin, ya. Karena mereka inilah yang ya mereka di situ punya kepentingan untuk menyembunyikan kekufuran. Berarti orang yang jauh dari masjid yang terang-terangan menambahkan kekufuran, mereka namanya bukan munafik. Ya, macam Abu Janda, zindik. Macam Desi, ya kan? Densi ada zindik. Karena terang-terangan bukan hanya menampakkan kekufuran, melainkan ya ofensif terhadap Islam. Ya, ofensif terhadap Islam. Nah, kemudian ada dimulai Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita mengetahui bahwa ucapan dengan lisan saja nggak cukup. Ya, kita kembali nih. Nah, kita tahu bahwa ucapan dengan lisan la asyhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apa ini cukup? Ya. Cukup untuk status keislaman seorang di dunia. Selagi dia tidak menampakkan kekufuran. Maka siapa aja yang mengucapkan la ilaha illallah nggak tampak darinya kekufuran, nggak terang-terangan menista agama, ya, maka kita nilai dia sesuai yang tampak, dia muslim gitu. Ya, misalnya ada orang Islam tapi dia menyembunyikan kufuran di kamarnya, ya, ternyata dia nyembah jiniprit di kamar, nggak ada yang tahu.
atau orang tuanya atau istri nggak tahu. Ya, kita sebagai orang yang tahu dia sebagai muslim, nggak tahu dia melakukan kufuran, maka kita nilai dia sebagai apa? Sebagai muslim, gitu aja gampang. Jadi kita sholat di belakang semua orang yang mengaku muslim, ya, semua orang yang mengucapkan la ilaha illallah, selagi tidak tampak padanya ya bahwa dia melakukan membatal keislaman. Ya. Namun kondisi dia di sisi Allah Azza wa Jalla, ya, apakah Islam yang diterima oleh Allah? Tentu tidak. Fala. Islam yang nggak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena nggak cukup dengan la ilaha illallah gitu. Sedangkan perbuatannya meskipun sembunyi-sembunyi, dia kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Sedangkan yang dicari itu bukan hanya keselamatan dunia semata, namun juga keselamatan di akhirat. Kayak paham di sini ya perbedaannya? Ya. Nah ini akidah kita. Qala wa laysal muradu qawlu bil lisan, dan bukan yang dimaksud dengannya adalah pengucapan dengan lisan saja. Ma'al jahli bi makna, namun dia tidak faham akan maknanya. Fa innal munafiqin, alasannya karena orang-orang munafik yaqulunaha, dulu mereka mengucapkan la ilaha illallah itu, wa hum tahtal kuffar, tapi nasibnya justru lebih buruk daripada orang-orang kafir. Fit darkil asfali minan nar, di lembah yang paling dalam dari neraka jahanam. Ma kaunihim yusalluna wa yatasaddaqun, padahal mereka juga mengerjakan salat dan sedekah, namun pura-pura sedekah dan salatnya pura-pura. Ya. Selanjutnya qala walakinnal muradu qauluha, namun yang dituntut dari kalimat la ilaha illallah ini itu adalah mengucapkannya dengan lisan ma'a ma'rifatiha bil qalb, yang diiringi dengan pengenalannya dengan hati. Ya, maksudnya dia faham maknanya. Kemudian wa mahabbatuha wa mahabbatu ahliha, mencintai kalimat ini. Wa mahabbatu ahliha, dan mencintai sesama pemeluknya, pemeluk kalimat ini. Wa bughdu man khalafaha, dan membenci siapa aja yang menyelisihi kalimat ini. Wa mu'adatuhu, dan harus memusuhinya, memusuhi orang-orang yang menyelisih kalimat ini. Nah di sini ya Syekh sedikit menyinggung tentang bahwa kalimat la ilaha illallah itu memiliki syurut, memiliki syarat. Ya, Anda syarat diterima, ya, anak Anda masuk SMP, syaratnya ya harus lulus SD dulu. Ya, belum lulus SD mau daftar gimana pun juga nggak bisa diterima di SMP. Ya, jadi syarat itu harus terpenuhi untuk bisa meraih apa yang dia inginkan. Ya, syarat menikah laki-laki 25 tahun, ya belum 25 tahun ya nggak dipenuhi di sini. Sama pemerintah nggak disahkan. Gitu. Ya, itu namanya syarat kan? Ya, syarat untuk bisa diterima lamaran, ya, Anda harus punya pekerjaan tetap dulu. Kalau Anda belum punya pekerjaan tetap, jangan nekat ya melamar anak saya katanya. Ya udah, penuhin dulu syaratnya. Ya kan? Syarat diterimanya sholat, toharah. Ya jangan nekat belum toharah main langsung sholat, nggak akan diterima. Dan syurutul la ilaha illallah, syarat-syarat la ilaha illallah pun juga begitu. Kalau nggak terpenuhi maka la ilaha illallahnya nggak diterima. Ya. Di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan, ya, di antara syaratnya, ya, yang pertama adalah ilmu, ya, yang kedua adalah mahabbah, kecintaan, ya, dan yang ketiga adalah, ya, permusuhan terhadap, ya, apa-apa yang diibadahi selain Allah. Hakikatnya syarat la ilaha illallah itu ada 7. Dan sebagian ulama menambahkan satu syarat, ya, menjadi 8. Itu dihimpun dalam ucapan penyair, ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidku kama mahabbatin wa qiyadin wal qabuli laha. 7 itu. Yang 8, wazida thaminuha al kufrani min kabima siwal ila min al asyaiqat uliha. Kita sebutin secara ringkas. Ilmu ini yang pertama,
maksudnya memahami makna dari kalimat ini dengan pemahaman yang mengusir kejahilan. Ya, pemahaman yang mengusir kejahilan. Yang pertama apa namanya? Ilmu. Ya, Allah berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik." Maka ketahuilah bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Kata Imam Bukhari, "Fabada'a bil ilmi qabla al-qauli wal amal." Allah mengawali dengan perintah untuk mengilmui, ya, memahami sebelum ya mengucapkan dan berbuat. Ya. Kemudian yang kedua adalah al-yakin. Dia harus yakin akan makna dari kalimat ini. Setelah dia tahu artinya yang benar, dia harus meyakini sebagai kebenaran satu-satunya. Ya, dengan keyakinan yang mengusir keraguan. Karena kalau masih ada sedikit keraguan, rodat, syahadat Anda ditolak. Ya, syahadat Anda ditolak. Ini musibah paling besar ketika syahadat kita ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi yang kedua syaratnya apa? Al-yakin. Dia harus yakin dengan kebenaran. Kalimat la ilaha illallah. Dia yakin dengan kebenaran la ilaha illallah. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, adalah al-ikhlas. Ya. Yaitu semata-mata mencari ridha Allah Azza wa Jalla. Ya. Keikhlasan yang mengusir kesyirikan. Ini lawannya ya. Ilmu lawannya kejahilan. Ya, yakin lawannya keraguan. Ikhlas lawannya apa? Kesyirikan. Ya. Yang keempat adalah as-sidq, yaitu kejujuran. Artinya ketika dia mengucapkan memang jujur bahwa dia ya menginginkan Islam, yang mengusir kebohongan, bahwa dia nggak bohong-bohongan dalam mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Kemudian yang kelima adalah mahabbah, yaitu kecintaan. Ya, yaitu kecintaan yang dimaksud cinta terhadap kalimat ini. Kenapa? Karena kalimat ini adalah satu-satunya yang benar. Ya, yang mengantarkan dia kepada kebahagiaan dunia dan ukhrawi. Ya, yaitu kecintaan yang mengusir, memupuskan kebencian. Nggak ada lagi kebencian terhadap kalimat ini. Kalau masih ada dalam dadanya sedikit dari kebencian, maka ruddat syahadatuh. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Yang demikian karena mereka benci terhadap apa yang Allah turunkan, maka Allah gugurkan amalan mereka. Ya, benci kepada la ilaha illallah. Jangankan benci kepada la ilaha illallah, benci kepada salah satu dari syariat Allah Azza wa Jalla, walaupun dia mengerjakannya. Benci kepada salat walaupun dia salat. Benci kepada puasa walaupun dia puasa. Ya, benci kepada hijab. Nggak suka dia melihat perempuan berhijab. Ya, dianggap itu takhalluf, ya, peradaban yang ketinggalan. Ya, batal Islamnya. Fa'ahbatu a'malahum, maka Allah batalkan amalannya. Ya, ini bukan main-main agama. Ya. Perempuan kalau dia benci sama syariat, dibolehkannya poligami, batal Islamnya. Tapi kalau dia benci kepada pelakunya, itu dibedakan. Ya, benci kepada pelaku yang salah dalam melakukannya berbeda dengan benci kepada poligami sebagai syariat. Ini berbeda masalahnya. Jadi harus mencintai kalimat la ilaha illallah dengan kecintaan yang mengusir kebencian sedikit pun. Ya, dan namanya kecintaan itu berbanding lurus dengan kebencian. Maka orang yang cinta kepada kalimat la ilaha illallah, nggak mungkin dia cinta juga kepada sebaliknya, kekufuran. Ya. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kamu Muhammad tidak akan dapati satu kaum yang mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, yu'adduna man haddallaha wa rasulah. Dia beriman kepada Allah dan hari akhir, namun bersamaan dengan itu dia masih berkasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Ya, beda di tengah orang-orang pengajian
kita hanya boleh benci kepada perbuatan, nggak boleh benci kepada orangnya. Ini salah. Ya, benci kepada perbuatan, benci juga kepada orangnya. Itu yang benar. Ya. Bahkan tidak cukup hanya benci, namun juga berlepas diri dari perbuatan dan juga dari orangnya. Ini kalau masih ada bercokol pemikiran begini, ini buang dulu ya. Karena ayatnya jelas dalam Al-Quran. Ya. Di antaranya Allah Azza wa Jalla berfirman, ya, falamma i'tazalahum wa ma ya'buduna min dunillah wa habna lahu ishaq wa kullan ja'alna nabiyya. Ketika Ibrahim berlepas diri dari kaumnya, orangnya dulu disebut, ya, dan dari perbuatan mereka yang menyekutukan Allah, baru perbuatan disebut. Wa habna lahu ishaq, baru kami berikan kepada Ibrahim anak kedua, yaitu Ishak. Ya, dikasih anak, ya, harta yang paling berharga. Wa kullan ja'alnahu nabiyya, dan dua-duanya kami jadikan dia nabi. Jadi tauhid itu sumber rezeki, Pak. Tauhid itu sumber rezeki. Ya. Ya, begitu juga kata Ibrahim, inna bura'a'u minkum. Kami berlepas diri dari kalian dulu, dari orangnya dulu. Bukan cuma benci, tapi juga berlepas diri. Inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Dan kami, dan dari apa-apa yang kalian ibadahi selain Allah, baru perbuatannya. Ya. Jadi benci itu dalam Islam bukan hanya kepada perbuatan, ya, namun juga kepada orangnya. Cuman karena orang ini nggak paham, ya, sehingga mereka menganggap kok benci berarti nggak didakwain. Ini dua persoalan yang berbeda, Mas. Gitu. Benci tetap benci, namun didakwahi tetap didakwahi. Itu, ya. Dan seperti itu bukan berarti kontradiktif, ya. Tetap membencinya, ya, membenci perbuatannya, membenci juga orangnya, tapi tetap seorang itu diajak kepada al-Islam. Ya, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kamu wahai Muhammad enggak dapati satu pun kaum yang mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Namun bersamaan dengan itu dia yuwadud, masih berkasih sayang. Ya, man hadallaha wa rasulah, kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Siapa orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya? Orang kafir. Ya. Allah tidak dimusuhi dengan permusuhan lebih besar daripada kekufuran, lebih besar daripada kesyirikan. Ya. Ketika kita bilang orang yang nyembah selain Allah itu kafir, atau orang-orang yang kepalanya ini masih terdapat syubhat, dia bilang kesian dong kok dikafirkan. Ya. Nah, harusnya dia yang kesian sama dirinya sendiri. Kalau dia nggak mengkafirkan orang yang kufur kepada Allah, maka dia yang kafir. Ya. Dalam membatal Islam yang ketiga, Syekh Muhammad bin Abdullah menyebutkan man lam yukaffiril musyrikin. Orang siapa yang tidak mengkafirkan orang musyrik, ya, au syakka fi kufrihim, atau dia ragu akan kafiran mereka, au sahhaha madhhabahum, atau menganggap benar ajaran mereka, kafar, maka dia ikut kafir. Ya. Makanya saya bilang nih pelajaran ngeri-ngeri sedap, Pak. Ya, ngeri-ngeri sedap. Ya, tahu ya repot, nggak tahu repot juga gitu. Ya. Ya tentu repot karena ini tuntutan iman, Pak. Ya, tuntutan iman. Ya, jadi yang sebelumnya misalnya masih, ya, melakukan pelanggaran dalam masalah ini, ke depannya harus udah mulai batasi. Ya, yang liburannya masih main ke Borobudur, ya, tahun ini dia udah nggak bisa lagi ke Borobudur. Ya, nah mungkin dia menikmati di situ Allah Azza wa Jalla yang memberikan dia rezeki. Allah Azza wa Jalla disekutukan, tapi dia masih bisa menikmati itu. Itu mustahil. Ya, Allah Azza wa Jalla yang nggak nuntut kepada kita nikmat yang dia berikan untuk kita bayar. Ada yang dia minta kepada kita untuk kita membayar setiap nikmat tersebut. Kemudian dia masih tenang aja, dia selfie, dia taruh di IG-nya, ya, dia foto di belakangnya Borobudur, di belakangnya Allah Azza wa Jalla disekutukan. Hanya mustahil. Ya.